Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ridwanul Karim dari kelas 19 Penjas E NPM 192191189. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep dasar, kurikulum, dan pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidik yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta. Pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan, penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Lalu yang kedua ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks dan sistematis. Dalam peristiwa tersebut terjadi interaksi pendidik dan peserta didik dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang menjadi kebiasaan bagi peserta didik yang bersangkutan. Pendidik berperan sebagai pengajar dan peserta didik sebagai pelajar. Belajar dan mengajar adalah dua kegiatan yang terjadi bersamaan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Sebagaimana yang diungkapkan Suherman bahwa peristiwa mengajar selalu disertai dengan peristiwa belajar. Ada guru yang mengajar, maka ada pula siswa yang belajar. Lalu saya akan menjelaskan kaitan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak terpisahkan meski berada pada posisi yang berbeda. Kita kaitkan kurikulum dan pembelajaran bagaikan Romeo dan Juliet. Jika kita berbicara mengenai Romeo, maka kita juga akan berbicara masalah Juliet. Romeo tidak akan lengkap terasa tanpa Juliet. Demikian pula sebaliknya. Artinya, pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Begitu. Lalu Peter F. Olivia menggambarkan kemungkinan hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran dalam bagan berikut. Yang pertama ada model dualistis. Pada model ini kurikulum dan pembelajaran berdiri sendiri. Jadi kurikulum yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran tidak tampak. Begitu juga dengan pembelajaran yang seharusnya dapat dijadikan tolak ukur pencapaian tujuan kurikulum tidak terjadi. Lalu yang kedua ada model berkaitan. Dalam model ini kurikulum dengan pembelajaran saling berkaitan. Pada model ini ada bagian kurikulum yang menjadi bagian dari pembelajaran. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang ketiga ada model konsentris. Pada model ini keduanya memiliki hubungan dengan kemungkinan bahwa kurikulum adalah bagian dari pembelajaran atau pembelajaran adalah bagian dari kurikulum. Lalu yang keempat ada model siklus. Pada model ini antara kurikulum dan pembelajaran dianggap dua hal yang terpisah.
namun memiliki hubungan timbal balik. Jadi di satu sisi, kurikulum merupakan rencana tertulis sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran. Di sisi lain, pembelajaran mempengaruhi pada perancangan kurikulum selanjutnya. Lalu yang keempat ada perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidik dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada proses pembelajaran. Kurikulum sangat dibutuhkan. Kurikulum sebagai pedoman untuk menyusun target dalam proses belajar dan mengajar. Namun, dalam memahami hakikat kurikulum, sering sekali terjadi perbedaan persepsi dan pemahaman. Begitu. Sedangkan, pembelajaran menurut UU Sikdiknas nomor 20 tahun 2013 adalah interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar di dalam lingkungan belajar tertentu. Begitu. Lalu ada hubungan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat karena kurikulum itu sendiri merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari siswa untuk memperoleh pengetahuan. Dalam melaksanakan hal tersebut, tentu tidak lepas dari unsur-unsur seperti manusiawi, seperti itu. Kesimpulan dari materi tersebut, jadi kesimpulannya yang dapat diambil dari yang di atas, kurikulum istilah yang komprehensif, di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Sedangkan pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik dengan memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian internal yang berlangsung di dalam diri peserta didik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.